Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rini Sukarti. Saya dari CGP Angkatan 11. Kali ini saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, termasuk salah satu adalah kepala sekolah saya sendiri, itu adalah Bapak Zulukami Hasibuan SPDGR. Baiklah Pak, pada pagi hari ini saya mohon izin Pak ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait tentang tugas saya Pak ya, modul 3.1. Selama Bapak ditugaskan di SD 184 ini Pak, kira-kira nih adakah kasus-kasus yang Bapak alami terkait bisa berupa dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Sebelumnya saya jelaskan, saya bertugas di sini kurang lebih selama dari tanggal 1 Juli sampai dengan sekarang. Sudah 1 tahun lebih saya bertugas di sini sebagai kepala sekolah. Nah, di dalam menjalani dan melaksanakan tugas dan kewajiban, tentunya masalah-masalah tersebut sering dihadapi, baik dari dilema etika ataupun bujukan moral. Sebagai contoh, ketika kita mengalami atau menghadapi kasus misalnya perselisihan antara guru dan wali murid. Nah, di situ semua kepentingan harus diakomodir, di mana kita dalam menyelesaikan harus mempertimbangkan semua aspek yang ada, baik dari dalam lingkungan sekolah ataupun dari kepentingan dari pihak wali murid itu sendiri. Itu. Oke, jadi kasus yang Bapak pernah alami itu adalah dilema etika Pak ya, dimana kedua-duanya memang sangat benar Pak ya, di sisi itu kepala sekolah, guru, dan satu sisinya adalah wali murid. Oke Pak, pertanyaan kedua adalah bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang kasus soal tadi Pak ya, dengan dua kepentingan yang benar-benar sama terutama. Oke, baik. Dalam mengambil keputusan seperti yang disampaikan poin pertanyaan pertama tadi, dalam mengambil keputusan semua aspek harus kita lihat Ibu. Tidak dapat kita melihat dari satu sudut pandang saja. Semua sudut pandang, semua pendapat harus kita akomodir. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi perselisihan itu, kita harus gali dulu informasi sebanyak-banyaknya. Setelah kita gali informasi, kita butuh namanya konfirmasi baik dari guru kita sendiri ataupun pihak wali murid. Nah, di dalam penggalian informasi dan proses konfirmasi tersebut kita akan mendapatkan data dan fakta. Nah, berdasarkan data dan fakta itulah kita baru dapat memutuskan keputusan apa yang harus kita ambil. Misal, nah setelah kita memiliki data tersebut, kita akan mengkoordinasikan, kita akan meminta pendapat baik dari dewan guru ataupun dari pihak wali murid itu sendiri. Nah, untuk proses penyelesaian masalahnya, kedua belah pihak itu kita wajib temukan. Nah, disitulah kita akan menemukan titik temu baik terhadap permasalahan yang kita hadapi, seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi kasus itu, guru yang bersangkutan kita panggil, wali murid kita panggil, apa yang menjadi keluhan dari wali murid itu. Nah, dan apa yang bisa kita layani untuk agar wali murid tersebut dapat tersampaikan yang menjadi aspirasinya. Jadi Pak ya, tadi Pak udah jelasin bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kita juga melihat dari sisi kanan dan sisi kiri. Semua sisi dapat kita lihat Bu, dari situasi, kondisi psikologisnya, kemudian dari sisi data dan fakta. Terkadang apa yang disampaikan itu berbeda yang terjadi di lapangan. Nah, data-data dan fakta tersebutlah yang akan menjadi sumber-sumber kita, landasan-landasan kita untuk mengambil keputusan. Yang pasti keputusan tersebut tidak merugikan salah satu pihak ataupun menguntungkan salah satu pihak. Ini menjadi solusi dan titik temu, seperti itu. Oke Pak, baik Pak. Selanjutnya Pak ya, dengan pertanyaan ketiga,
Dari yang Bapak jelaskan tadi kepada saya mengenai kasus tersebut, kira-kira nih adakah langkah-langkah khusus Pak? Langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam kasus tersebut? Langkah-langkah yang lebih detailnya Pak? Langkah-langkahnya, misalnya kita memanggil kedua belah pihak nih Ibu. Setelah kita meminta keterangan, kita kan sudah mengkonfirmasi. Nah, setelah kita mengkonfirmasi, kita lihat dulu aturan yang berlaku di sekolah ataupun di pemerintah. Karena kita ini di bawah naungan pemerintah. Nah, di situ akan kita lihat apakah yang kita lakukan ini melanggar aturan atau tidak. Nah, di balik itu, di balik semua aturan itu ada namanya kebijaksanaan. Nah, disitulah kebijaksanaan itulah yang terkadang tidak semua kebijaksanaan kita ambil itu bisa menyenangkan semua pihak, tetapi yang pasti itu solusi dan jalan terbaik. Ada beberapa langkah. Pertama, kita menggali informasi, mengkonfirmasi, kita melihat aturan yang ada, mengecek data-data dan fakta yang ada, kemudian kita mengkaji lagi mana yang baik, mana yang merugikan, seperti itu. Nah, baru keputusan itu dapat kita ambil. Iya. Baik Pak, selanjutnya Pak ya, hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus ini? Hal-hal efektifnya. Yang paling efektif itu adalah mempertemukan Bapak Ibu, mempertemukan dan kita saling memahami, baik dari sisi guru ataupun dari sisi wali murid, seperti itu. Nah, apa saja yang menjadi aspirasi ataupun pendapat dari wali murid ataupun dari murid itu sendiri itu harus kita hargai. Nah, di samping itu kita juga tidak boleh mengabaikan pendapat dari guru kita sendiri, seperti itu. Jadi titik temu itulah yang akan menjadi tindakan efektif dan menjadi solusi penyelesaian terhadap masalah. Pada intinya itu Bu adalah komunikasi. Bagaimana kita menjalin komunikasi efektif antara kedua belah pihak. Oke, baik Pak ya. Selanjutnya Pak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan langkah-langkahnya, udah ngambil langkah efektifnya. Kira-kira nih Pak, tantangan apa nih yang Bapak hadapi ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dalam kasus tersebut? Nah, di dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, tantangan ini terkadang bertentangan antara aturan dan kebijaksanaan, Ibu. Terkadang keputusan yang kita ambil itu tidak bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh kedua pihak. Dan terkadang juga kita di dalam mengambil keputusan itu terkadang tidak bisa sesuai dengan koridor ataupun peraturan yang sudah ada. Yang pasti keputusan itu merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi, seperti itu. Oke, nah dari tantangan yang Bapak hadapi tadi Pak, kira-kira dalam menyelesaikan suatu kasus tersebut, adakah jadwal khusus Bapak untuk menyelesaikannya, atau misalnya ada ruangan khusus, apakah ada tempat-tempat khusus gitu Pak? Apa memang diselesaikan secara langsung atau ada tahap-tahapan yang Bapak menyelesaikan? Oke, di dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi di sekolah, sebenarnya kalau tempat khusus itu tidak ada Ibu, tetapi terkadang kami mengajak yang bersangkutan itu untuk berkomunikasi atau mengobrol dari hati ke hati seperti di ruangan ini, supaya informasi yang disampaikan itu lebih objektif Ibu. Kalau untuk jadwal khusus itu pun tidak ada, kecuali kita mengadakan pembinaan ataupun rapat koordinasi bersama Dewan Guru. Jadi ketika persoalan itu terjadi, sesegera mungkin, secepat mungkin persoalan itu harus diselesaikan, karena semakin lama waktu itu persoalan itu diselesaikan, itu akan berkembang terus dan akan menjadi besar dan akan sulit diselesaikan. Oke Pak ya, dari kasus yang Pak sampaikan tadi bisa diselesaikan secara langsung Pak ya, karena tadi Bapak bilang kan takutnya nanti melebar kemana-mana atau berkembang Pak ya. Kira-kira nih dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang yang membantu dalam keputusan Bapak yang ngambil, ataukah Bapak mengambil sendiri keputusan tersebut? Kalau untuk mengambil keputusan khususnya di sekolah, itu kami pasti berkoordinasi dengan Dewan Guru, itu yang pertama.
Tetapi di dalam hal ini tentu kita ada punya guru-guru senior yang sudah lebih lama pengalamannya di dalam dunia pendidikan, itu dapat menjadi pertimbangan. Dan kita juga menjalin komunikasi dengan para komite sekolah dan pemangku kepentingan yang ada di sekolah, baik dari dinas pendidikan, pemerintah setempat, ataupun dari warga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Seperti itu. Oke Pak ya, pertanyaan terakhir Pak ya, dari semua yang Bapak jabarkan pada pagi hari ini, kira-kira nih Pak, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil sebuah keputusan tentang keputusan dilema etika? Di dalam pelajaran yang dalam menyelesaikan masalah, Ibu, pelajaran yang dapat saya ambil itu adalah bagaimana komunikasi itu menjadi penting. Ketika komunikasi itu terputus, maka persoalan itu pun akan sangat sulit diselesaikan. Ketika komunikasi itu dilakukan secara efektif dan secara berkesinambungan, insya Allah persoalan apapun yang besar itu akan menjadi kecil, yang kecil akan menjadi hilang. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya atas beberapa pertanyaannya pada pagi hari ini, bahwa saya ngambil kesimpulan Pak ya, dalam kasus apapun berarti komunikasi itu yang paling utama. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan rekan-rekan guru Pak ya, walaupun kita sebagai atasan Bapak bilang tadi kita masih membutuhkan beberapa guru untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Oke Pak, itu saja Pak pertanyaan dari saya. Mohon maaf Pak ya kalau ada kata-kata salah, dan terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama, ya. Ibu. Oke, saya tutup dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Sukarti, CGB Angkatan 11. Kali ini kami berada di SD 191 Palembang. dengan Bapak Muhartito SPD. Ya, Pak Tito selaku kepala sekolah sini Pak ya. Ya. Oke, selamat siang Pak. Siang, Siang. saya akan bantu Ibu Rini. Ya gini Pak, kami ini ada tugas demonstrasi 3.1 di mana kami mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya adalah kami ingin mewawancarai Bapak. Ya, silakan. Gini Pak ya, untuk pertanyaan yang pertama itu adalah selama Bapak menjadi kepala sekolah nih, kira-kira kasus apa yang Bapak alami dalam dilema etika Pak? Oh, yang selama ini ya, setelah saya baru pindah dari T2, saya menghadapi masalahnya disiplin waktu. Disiplin waktu, begitu saya hadir di sini, alhamdulillah perlahan saya memperbaiki keadaan itu menjadi alhamdulillah pada saat ini telah terpenuhi dengan trik-trik, masanya bisa teratasi. Dan sama juga anak-anak juga siswa setelah pesanannya, insya Allah begitu dari masuk jam belajar hingga tertib sosial, alhamdulillah sekarang sekolah ini sementara anaknya begitu bermain hanya bisa sudah main dengan peralatan terbatas, alhamdulillah dengan ajaran saya sini peralatan saya siapkan, alhamdulillah anak sini saya ciptakan keamanan nyaman, begitu dia nyaman, alhamdulillah anak bisa tampil dengan sebaik-baik mungkin ya. Baiklah Pak, jadi Bapak di sini metiknya masalah kasus disiplin Pak ya. Pernahkah Bapak menemukan kondisi dilema Bapak memilih antara ibu ini tidak hadir ke sekolah, tapi posisi tidak hadir karena anaknya sakit, tapi dia meninggalkan kelas. Pernahkah merasakan seperti itu Bu di sekolah ini? Ada, alhamdulillah. Tapi pernah ada si kelas, alhamdulillah dia sudah, saya dengan dia ada kendala orang tua, ada keluarga yang sakit, saya mengizinkan bahwa kelas itu saya izinkan dengan isi dengan kelas yang lain, atau guru yang pikir saya tugaskan mengisi kelas yang kosong. Oh gitu Pak ya. Pertanyaan berikutnya Pak ya, langkah-langkah apa nih yang Bapak ambil, yang Bapak lakukan selama di sekolah ini, langkah-langkahnya dalam mengatasi kondisi kedisiplinan guru Pak? Ya, terutama saya langkahkan dengan proses belajar mengajar, terutama saya bikin sekolah ini ada nilai jualnya, seperti hari-hari upacara bendera. Nah, upacara bendera itu selama ini ada kegiatan yang begitu lumayan, dengan adanya di sini saya ikat disiplin, jadi alhamdulillah selama ini anak timbul begitu hari Senin sudah siap semua. Biasanya ini terlambat, ini sudah atas dari disiplin.
keduanya melalui dengan Jumat bersama. Jumat bersama itu istilahnya baca Yasin bersama. Alhamdulillah begitu baca Yasin, anak terlapas baca Yasin, baca ayat-ayat pendek, langsung selesainya dia selesai baris-baris langsung salaman sama gurunya satu persatu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, gitu. Keduanya hari ketiganya saya ciptakan dengan hari senam bersama. Yang senam bersama itu selesainya sudah di absen masuk ya sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi anak itu saya keluar milih apa bidang olahraga yang silangannya baik bola kaki, futsal, itu majelis taklim dan memilih hari itu. Karena hari Sabtu itu sama saja seperti hari Pancasila, hari olahraga sesuai dengan bakatnya masing-masing. Oke. Jadi Pak, Bapak sudah menerapkan berapa banyak Pak ya kegiatan-kegiatan di sekolah ini untuk mendisiplinkan Pak ya, mendisiplinkan guru maupun siswa. Oke, pertanyaan berikutnya Pak ya, hal apa saja yang efektif Bapak terapkan ketika ada beberapa guru yang memang tidak disiplin Pak misalnya? Ya, jadi saya tidak memanggil, cuma saya terapkan begitu melalui rapat-rapat. Dengan apa saya pembina-pembina upacara, jadi saya tingkatkan misalnya kita ini kita ngajar ini jangan memandang siapa-siapa, langsung kita memandang lillahi ta'ala. Kalau berkat kita lillahi ta'ala, yakinlah Allah memberi rezeki, kita bisa mengatasi hal-hal sesuatu. Alhamdulillah dengan saya terapkan itu sedikit demi sedikit, yang guru yang biasanya ini sudah membaik. Alhamdulillah pada hari ini saya saya ciptakan kebersamaan total. Alhamdulillah kebersamaan itu telah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Pak ya. Pertanyaan berikutnya Pak ya, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah Pak? Tantangan ini yang terutama saya tantangan di samping mendisiplinkan anak-anak siswa, tantangan saya gedung ini di gedung ini usia lama tidak dibangun rehab. Saya begitu hari hujan tadi saya kendala kelas-kelas itu bisa ditempar oleh angin-angin, begitu bangun gedungnya tidak stabil. Jadi saya usahakan semua mungkin. Saya sudah usaha mengadakan proposal untuk ajuan ke dinas pendidikan. Oke, itu Bapak tadi bilang kendala yang ada di sekolah Pak ya. Tantangan yang berikutnya Pak, tantangan Bapak hadapi ketika mengambil keputusan di antara guru-guru yang memang ada kendala kedisiplinan Pak, tidak hadir kayak gitu Pak. Jadi itulah yang menghambat, tapi alhamdulillah tantangan itu sudah ada. Yang perlahan saya panggil ke ruang saya, tidak selalu dengan rapat, saya panggil satu persatu, tapi saya tidak melalui misalnya, oh gitu kamu rapat ini apa masalah apa, saya tanya apa kendalanya di rumah, apa kendala itu. Nah, sedikit-sedikit saya terapkan, coba-coba satu-satu, hari ini ganti hari ini bagaimana caranya kita mendisiplinkan. Tapi kebijakan saya apabila ada guru saya seperti itu, dia terlambat saya panggil, dia saya panggil. Tapi kalau soal masalah keluarga, ya saya anak sakit, saya beri kebijaksanaan. Misalnya dia mendadak sakit, silakan tinggalkan, urusan suami atau anak sampai selesai baru menjalankan tugas. Yang keenam Pak ya, ketika dalam kasus tadi dalam etika tadi Bapak melihat ada beberapa guru yang tadi ketidakdisiplinan Pak ya, karena kendala tadi anak yang sakit tapi dia juga meninggalkan kelas. Kira-kira nih Pak, apakah permasalahan itu langsung diselesaikan hari itu juga, ataukah Bapak membutuhkan waktu atau prosedur misalnya contoh nih 3 hari ke depan nanti dipanggil, ataukah langsung hari itu Bapak tuntaskan masalahnya? Kalau secara langsung kita mencari kelemahan dia, apa permasalahan dia di rumah, permasalahan dia sehari-hari. Nah, jadi sekali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah saya tidak memanggil sampai 3 kali, 1-2 kali, alhamdulillah ada perubahan. Saya biarkan mungkin 1-2 kali saya panggil, selesai. Oke, terima kasih Pak ya. Untuk pertanyaan yang 7 Pak ya, faktor-faktor apa nih Pak? Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bapak dalam menyelesaikan dilema etika ini? Ya, faktor saya beri pengertian sama guru itu, jadi yang ada permasalahan saya panggil, saya pengertian begini. Setiap kita manusia ada permasalahan berat, ada ringan, tapi suatu saat pasti kita bisa mengatasi masalah apabila kita mengatasi
hal-hal itu dengan perasaan dingin, kita panggil sekolah pihak. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada hal apapun. Saya mengatakan secara lembut, tidak secara kasar, secara baik saja. Oke, pertanyaan terakhir Pak ya, dari yang Bapak jabarkan tadi, kira-kira nih Pak, pengalaman yang berharga ketika kita melakukan atau menganalisis permasalahan di sekolah ini apa Bu? Dalam terutama tadi kedisiplinan Pak, Ya, pengalamannya. Senang saya dengan melalui sikap disiplin ini, karena disiplin ini adalah hal segala-galanya. Kalau kita tanpa disiplin mengejar suatu tidak akan berhasil. Jadi dengan disiplin dikit-dikit, alhamdulillah saya senangnya begitu saya terapkan sini masuk. Jadi saya dulu masuk jam 6, jam 10 saya sudah sini. Antisipasi guru-guru, alhamdulillah dengan saya masuk pagi, perlahan tidak saya panggil. Begitu saya begini harus disiplin. Begitu masuk, anak-anak masuk, guru-guru masuk, saya masuk per kelas, saya masuk kelas-kelas. Saya tanya, bagaimana keadaan ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Siswa sudah saya semua. Begitu ada kendala seperti itu, alhamdulillah perlahan-lahan hari demi hari guru tersebut alhamdulillah berjalan perubahan total benar. Alhamdulillah baik anak baik siswa. Begitu jam 6.00 anak-anak sudah masuk, alhamdulillah guru-guru sudah hadir semua. Oke. Jadi Pak, dari kasus yang Bapak jabarkan tadi mengenai kedisiplinan guru Pak ya, jadi ada dilemanya ketika dia memang kondisi dia sakit atau anaknya sakit, tapi juga dilema karena ada anak siswa yang ditinggal di sekolah. Tapi Bapak tadi bilang bahwa itu bisa diselesaikan dengan secara baik-baik Pak ya, benar. bisa digantikan dengan guru piket di kelas, asalkan guru tersebut tuh melapor Pak ya, jangan sampai tidak melapor, jadi kan kelasnya tidak kosong gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya atas waktunya yang telah memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Bapak mengenai kasus yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih Bu Reni. Alhamdulillah di antara sekian kepala sekolah, alhamdulillah Ibu Eni sudah memilih kami untuk mewawancarai, untuk berbagi hal-hal yang pengalaman kami selama menjadi kepala sekolah dan tenaga PNS. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Soekarti, CGP Angkatan 11. Kali ini saya bertemu sama Bapak Abdul Karim selaku Kepala Sekolah SD 192, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, mohon maaf Pak, pada siang hari ini kami ada tugas modul 3.1 demonstrasi di mana kami CGP harus mewawancarai beberapa kepala sekolah Pak ya. Ya, siap. Terkait ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak. Yang pertama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah, kira-kira ada nggak mengalami kasus-kasus dilema etika Pak, di mana kedua masalah ini sifatnya memang benar dan benar, tapi Bapak dilema memilih salah satu kasus tersebut. Saya kira selama saya kepala sekolah sini belum ada kasus-kasus itu. Alhamdulillah nggak ada kan? Oh nggak ada, Iya. jadi lancar. Iya, lancar-lancar Pak ya. Lancar Pak ya. Mm. Apa kasus yang berkaitan dengan siswa pun nggak ada Pak ya? Nggak ada. Ketika ada misalnya guru yang tidak datang ke sekolah, misalnya kedisiplinan juga nggak ada Pak ya? Nggak ada. Di sini semuanya guru bagus ya loh. bagus. Terima kasih aku dapat sini guru bagus. Alhamdulillah Iya. ya. Terus kira-kira nih masalah apa yang Bapak hadapi selain misalnya tadi Bapak bilang nggak ada dilema etika. Kalau dilema moral Pak, misalnya ada memang sesuatu kasus yang salah, Bapak tindak lanjuti salah, kasus benar Bapak tindak lanjut dengan kasus benar Pak. Pernahkah juga mengalami hal demikian Pak? Belum sampai sekarang belum ada. Oh jadi nggak ada masalah Iya, selama Pak? saya 10 bulan di sini belum ada. Oh Bapak 10 bulan? Iya, ya, 10 bulan masuk 11, hampir setahun lah. sampai setahun. Sama kayak Pak Iya. Zul lah. Pak Zul. Sebelumnya Bapak ngajar kepala sekolah di mana Pak? Di sinilah. Di sini Iya, lah. pertama saya terjun ke kepala sekolah di sinilah. Dulu saya guru PJOK. Oh guru PJOK. Nah, baiklah Pak. Terus kira-kira nih masalah yang lain Pak, misalnya masalah kendala apa yang Bapak alami selama menjadi kepala sekolah? Nggak ada, cuman kendala masalah jalan nak ke sekolah ini lah, jembatan itulah. Oh gitu. Iya, itulah kendala siswa sini kan. Yang lain nggak ada kendala. Oh
Oke, kita ngambil kasus yang masalah yang jembatan tadi Pak ya. Iya, saya juga lihat tadi posisi jembatan tadi agak runcing Pak ya. Iya. Enggak kanan kirinya enggak ada. Nggak ada jembatan, nggak ada iya, nggak ada. pegangan. Iya. Oke, kita ambil dari situ aja masalahnya Pak Iya. ya. Sekarang nih bagaimana Bapak mengatasi dengan masalah yang Bapak lihat tadi jembatan yang agak runcing tadi, yang agak susah dilatih siswa itu bagaimana Pak kira-kira solusi dihadapi oleh anak-anak? Tidak ada, karena orang tua itu lah ngantar. Yang kelas 1, kelas 2 pada ditunggu, pulang dijemput, gitu kan. Oh, pulang dijemput. Iya. Seperti itu Pak ya. Kira-kira nih Pak, pada saat Bapak tadi kan masalah kasusnya di jembatan tadi nih, tadi Bapak bilang orang tuanya, adakah guru-guru yang mendampingi anak-anak ketika mau nyebrang jembatan atau enggak Pak? Nah, ini Bu, jadi kelas 1, kelas 2 itu kalau dia pulang sekolah, ditunggu oleh wali kelasnya sampai orang tua yang jemput. Ditunggu, tidak boleh keluar dulu, tetap di halaman, duduk di bangku kan. Oh, duduk di bangku. Iya, jadi kalau orang tua sudah jemput baru dikasih. Oh, gitu. Jadi jemput orang tuanya kami tahu. Oh, jadi Bapak tahu ya ketika Iya. dijemput oleh Nikonya. Oke, pertanyaannya berikutnya Pak ya. Kira-kira hal-hal apa saja nih Pak yang dianggap efektif dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah nih Pak? Yang efektif pembelajarannya apakah memang disiplinnya teratur atau memang kondisi anak-anaknya pacak diatur ataukah ada kendala-kendala lain Pak? Sampai saat sekarang ada kendala. Tapi kalau misalnya ngajar itu, ya saya kira nggak ada masalah anak-anak itu guru-guru ngajar nih. Kalau dia misalnya ada halangan, dia titip sama kawan. Ada guru pengganti. Oh, jadi pernah Pak ya, pernah di mana ada satu seminar kali Pak ya, kegiatan, terus guru juga harus meninggalkan kelas dan dia harus mengikuti seminar, tapi guru harus mencari guru pengganti Pak, yang di kelas tersebut ya, agar kondusif Pak ya. Betul. Kondusif. Oke Pak, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya Pak ya. Pertanyaan yang kelima nih, kira-kira nih tantangan apa yang Bapak hadapi selama ini? Dalam tadi yang Bapak ada guru yang keluar karena seminar, adakah tantangan-tantangan yang perlu Bapak waspadain? Nah, Tentang diwaspadai itu tadi, kalau nggak ada di kelas, nggak ada guru, ya siapa tanggung jawabnya? Makanya saya suruh cari gantinya. Bagaimana kalau misalnya Pak ketika guru itu keluarnya ada kegiatan seminar, tiba-tiba nggak ada guru penggantinya, bagaimana tuh Pak solusinya Pak? Saya jadi guru. Bapak yang jadi. Oke, jadi Bapak yang ngambil inisiatif. Memecahkan kasusnya, Bapak sini menjadi guru Pak ya. Oke, bagaimana kalau misalnya itu satu Pak ya, itu satu guru yang keluar karena memang ada kegiatan seminar misalnya Pak. Tapi kalau misalnya dua guru gimana Pak yang menghandle, siapa satunya? Itu tadi. Kalau satu lagi, kalau ini kami ini gurunya lebih. Jadi payah ngomong yang kalau kosong tuh. Ada tuh lah. Iya. Ya. Kami kan gurunya lebih posisi. Oh, lebih. Jadi aku udah baca jawab mana. Oke Pak ya, pertanyaan yang terakhir ini mungkin Pak ya, aku ajukan sama Bapak nih. Kira-kira dari yang Bapak pantau selama hampir kurang 1 tahun jadi kepala sekolah nih, hal apa saja, langkah apa saja yang Bapak ambil untuk kedepannya Pak untuk sekolah ini, kira-kira apa? Nah inilah masalah gedung. Selalu saya ekspos gedung. Tinggal nunggu ini udah ada ngukuran. Siapa tahu masalah gedung tuh lah aku nih, dengan bangku-bangku sekolah kan. Itulah. Iya, mobil dari sekolah ini kan agak kurang gitu kan. Kalau masalah murid, di sekolah di atas sih. Selama ini kami ini selalu kurang murid. Diberitahukan kepada kakek lu, aku lagi ada wawancara. Jadi apa tadi, masalah murid kurang kami ya. Sekarang kami bisa mengatasi dengan apa aja, kami promosi kan. Gak ada kegiatan apa-apa kan. Terima kasih, alhamdulillah sekarang sudah 20 masuk kan. Kalau tahun dulu cuma 8. Apa kebetulan saya di sini jadi banyak atau trik saya benar kan? Ya itulah. Oh, kemarin tuh sempat sedikit Pak ya. 8 kami. Kelas 1 naik, kelas 2 ini 8, kelas 2 kami. Jadi alhamdulillah ini 20. Mungkin karena ya Bapak. Nah, belum tahu kita kan apa karena saya atau karena itu. Kami aktif guru kami. Iya. Kami guru kami aktif. Ada guru penggerak satu, dia saya kasih jangan bagusin skor orang. Ngomong lainnya bagus skor itu dulu, baru bagus skor lain. Angkatan keempat, ini guru penggeraknya. Yang ibu nyuruh kamu masuk itu guru penggerak. Oh,
angkatan berapa tuh? 4. 4. Oke. Iya. Ya Pak, mungkin itu saja Pak ya hasil dari yang saya wawancarai. Jadi kasus Bapak di sini diambil, tadi Bapak bilang nggak ada kasus yang Nggak ada, mendetil. iya. Paling tadi masalah jembatan, yang kedua juga tadi mungkin Bapak tadi agak singgung sedikit mengkaitan tentang guru yang galak keluar, tapi terhandle oleh guru Pak ya. Oke Pak, itu saja. Saya ucapkan terima kasih Pak ya atas wawancaranya pada siang hari ini. Mohon maaf Pak kalau sudah mengganggu waktu Bapak. Iya. Oke Pak ya, terima kasih Iya. Pak.